Kampung Batik Semarang, sebuah tempat yang tak hanya memamerkan motif yang indah, tapi juga menyimpan napas panjang sebuah warisan budaya. Disinilah batik tidak sekadar dilihat, tetapi diceritakan, dirasakan, bahkan diciptakan dengan tangan sendiri. Kampung ini terletak di Jalan Batik nomor 698A, Recomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Jawa Tengah. Setiap langkah menyusuri lorong-lorongnya adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebagai bangsa. Salah satu hal yang menjadikan kampung ini istimewa adalah keberadaan motif batik khas Semarang. Bukan sekedar meniru gaya dari kota lain, kampung batik ini punya jati dirinya sendiri. Batik Semarangan nama motifnya. Motifnya unik dan dekat dengan identitas kota ini, seperti Tugu Muda, Lumpia, dan Lawang Sewu. Simbol-simbol yang tidak hanya mempercantik kain, tetapi juga membisikkan cerita tentang tempat dan waktu. Masuk lebih dalam, kita akan menemukan sebuah sudut yang begitu menarik. Kampung Jadul. Jangan bayangkan kampung ini adalah kampung yang tua atau kampung yang usang karena namanya. Sebenarnya kampung jadul ini adalah singkatan dari kata Jawa, yaitu belonjo dan dolan, yang artinya belanja dan bermain. Dan memang benar, disinilah kita bisa melakukan keduanya. Di bagian depan, sebuah relief sepanjang 8 meter menyambut pengunjung, menggambarkan perjalanan batik dan kampung ini dari masa ke masa. Di sebelahnya lagi, foto-foto lama dan deretan motif dari berbagai daerah Indonesia memperkaya pandangan. Lorong-lorong penuh mural dan motif batik mengarahkan langkah kita menuju ruang-ruang belajar. Di dindingnya dipenuhi oleh gambar wayang yang menceritakan asal-usul kota Semarang sejak abad ke-8. Dan kini waktunya membatik. Aktivitas ini bukan sekedar wisata, tapi bentuk penghormatan kita pada para perajin yang telah menjaga budaya ini hidup sampai sekarang. Di bawah gazebo yang tenang, kita duduk dengan canting di tangan, mulai menorehkan malam di atas kain. Setiap titik dan garis perlu ketelatenan. Malam panas yang kita tuangkan harus dijaga agar tak melebar. Ada seni di dalam kesabaran ini. Setelah pola selesai, proses mewarnai pun dimulai. Tote bag yang tadinya putih perlahan berubah menjadi karya personal unik dan otentik. Biaya membatik di sini cukup terjangkau, mulai dari yang murah Rp50.000 hingga yang paling mahal Rp150.000, tergantung media yang dipilih. Tote bag seperti yang saya pilih ini dibanderol dengan harga Rp65.000. Dan ya, hasilnya boleh dibawa pulang. Tapi lebih dari itu, kita juga membawa pulang rasa bangga. Karena hari ini, kita tidak hanya jadi penikmat budaya, tapi juga bagian dari mereka yang membantu melestarikannya. Batik bukan sekedar corak di atas kain. Ia adalah narasi tentang identitas, ketekunan, dan keindahan yang tidak lekang oleh zaman. Semoga dari kampung batik ini, cinta kita pada budaya Indonesia makin tumbuh dan terus hidup generasi demi generasi.
Ya, itu tadi video wisata edukasi di Kampung Batik Semarang. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bila ada salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, kita sekarang ada di mana kak ini? Di dekat stadion GOR Diponegoro. Nah, Natasha sekarang bareng sama Kak siapa kak? Kak Sinta. Ada Kak Sinta. Nah, sekarang Nata mau tanya-tanya sama Kak Sinta nih tentang budaya batik di Indonesia. Boleh kan ya kak? Boleh. Boleh. Lagi sibuk kan kak? Enggak. Kakak sekarang kesibukannya apa? Kuliah. Kuliah. Oke. Mau tanya nih kak, kakak ini suka pakai batik gak sih kak? Jarang. Ya. Kalau pakai batik itu di waktu tertentu atau gimana? Iya tertentu. Contohnya? Ya kalau ada event-event aja gitu. Oke. Terus kalau menurut kakak batik itu identik dengan apa kak? Kalau aku sih tertujunya ke Pekalongan. Pekalongan? Iya. Kakaknya si Pekalongan kah? Enggak, asli Semarang. Oh, asli Semarang. Oke, next. Kalau ada menurut kakak penting nggak sih anak muda mengenal dan melestarikan budaya batik kita? Menurut aku sih penting ya, karena itu kan warisan budaya kita biar tetap terlestarikan dan nggak hilang gitu dari negara Indonesia. Oh, bener banget ya. Kak, kalau boleh aku mau kasih sedikit beberapa ini ya kak. Kalau batik itu bukan cuma sebagai kain cantik saja ya kak ya, tapi juga sebagai simbol persatuan, identitas nasional, serta kekayaan budaya Indonesia. Nah, fun fact tentang batik nih kak, yang pertama itu sudah diakui UNESCO. Yang kedua, batik itu bisa bercerita. Setiap motif batik itu punya makna. Misalnya itu ada parang, itu simbolnya kekuatan dan keberanian. Terus ada kawung, itu melambangkan keadilan dan kesucian. Terus ada megamendung berasal dari Cirebon, itu melambangkan kesabaran dan keteduhan. Dan ketiga ini dulu hanya dipakai bangsawan loh kak. Kalau batik itu, sekarang batik sekarang bisa dinikmati atau bisa dilestarikan oleh anak-anak. Bahkan kita sekarang itu jarang ya kak kalau lihat anak muda itu pakai batik. Iya. Terus yang keempat itu batik ada di luar angkasa ya. Astronot NASA pernah bawa batik ke luar angkasa sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia. Dan terakhir itu batik gak cuma dari Jawa. Banyak orang kira batik itu cuma dari Jawa, padahal itu enggak. Ada batik dari Papua yaitu motif ukiran dan alam, batik dari Kalimantan itu inspirasi Dayak, dan terakhir batik Bali ada warna-warninya cerah dan spiritual. Udah cukup segitu ya. Terima kasih ya kak, maaf mengganggu waktunya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya kak. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Larissa. Mbak Larissa ya? Iya. Masih sekolah apa udah kuliah? Masih sekolah. Oh ya. Kami dari Polines mau bertanya soal seputar batik. Langsung mulai pertanyaan enggak apa? Pertama, Mbak Larissa suka pakai batik atau enggak? Suka. Kenapa itu? Karena kalau saya sering sih pakai batik. Oke, selanjutnya Mbaknya pernah ikut batik atau belum? Rasanya gimana tuh? Seru, menginspirasi juga, tapi harus teliti juga. Oh ya, kan kadang suka meletot-meletot gitu ya. Iya. Oke. Lanjut, menurut Mbaknya penting atau enggak anak muda mengenal dan melestarikan batik? Penting. Karena melestarikan warisan budaya batik adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Meningkatkan kesadaran budaya, mengenal batik dapat membantu anak muda memahami dan menghargai budaya lokal. Sekedar informasi Mbak, jadi batik bukan cuma sebagai kain cantik saja ya, tapi juga sebagai simbol persatuan identitas nasional dan kekayaan budaya Indonesia.
Batik sebagai bagian dari Nusantara memiliki simbol yang beragam. Contohnya seperti ada batik Solo dan Yogyakarta yang memiliki simbol filosofi Jawa klasik. Batik Cirebon yang jenisnya mega mendung itu memiliki arti akulturasi budaya Cina dan Islam. Batik Papua memiliki motif etnik penuh warna yang melambangkan alam dan roh leluhur. Lalu batik sebagai pemersatu bangsa, artinya batik bikin kita merasa bagian dari satu keluarga besar Indonesia. Lalu ada identitas nasional di mata dunia. Batik adalah cara kita untuk menunjukkan jati diri bangsa. Saat orang luar lihat batik, mereka akan langsung ingat, oh itu dari Indonesia. Jadi batik bukan cuma busana, tapi juga diplomasi budaya. Bahkan saat presiden hadir di forum internasional, batik sering dibawa atau dikenakan. Begitu aja, Pak. Maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih ya, Kak.